Pagi semua, mari kita langsung bahas emas ya. Harga emas sekarang di 2580 ya. Jadi kali ini saya akan rubah ya support dan resistance ya. Ini saya akan kasih di angka 2534 dan ini 2625 itu 2604 2587 support 2552 2535 2514 08. Oke, ini terus di sini juga ada demand kecil. Oke. Jadi ini bisa dilihat bahwa di sini sudah ada pola bearish grouping. Jadi liquid ini kan bisa candle ini ya. Ya, candle ini adalah candle seller. Candle supply, di sini ada supply. Saya melihat ada potensi selama liquid ini tidak bisa dia nutup, potensi dia turun di sini. Nah, di atas juga ada resisten, jadi tinggal cari ya apakah dia mau di sini dia retest, cari double bottom dulu, double top dulu baru dia turun atau bisa ke kanan. Kalau lihat dari high-nya, low ke high ini kan lumayan tinggi ya, jadi setidaknya perlu dulu koreksi ke bawah ya, koreksi dulu ke bawah ya, baru ke kanan. Biasa kalau mau ketemu MC biasa kan susah asumsi ya, jadi lebih mau ambil pertarungan untuk ambil posisinya kayak agak rumit ya, karena topik proyek kayak gimana, pidato gimana, itu kan semua di tangan The Fed juga Jerome Powell ya. Jadi pasar nggak mungkin bisa tahu, jadi hanya asumsi. Jadi kemungkinan besar mereka akan jual barang dulu ya, jual barang dulu, amalkan dulu sebagai aset di situ, atau take profit dulu besar-besaran, baru mereka ambil tindakan di situ ya. Dan juga bisa dilihat news hari ini. Untuk USD cuma ada yang sedang aja ya. Jadi kemungkinan besar Senin hari ini nggak gitu volatilitas ya, mungkin lebih ke wait and see. Kalau tiba-tiba dia sangat volatilitas ini kayak lebih ke yang namanya sentimen ya, ada berita kita nggak akan tahu ya, jadi dia mendadak gitu ya. Jadi perlu hati-hati ya. Saya mau pantau ya setelah MC ya, nanti saya mau lihat ya. Jadi setelah masuk hari Rabu ke Kamis itu kan ada ketemu MC ya. Ini sebuah pelajaran kita akan belajar ya. Setelah EOMC suku bunga diturunkan, apakah emas bisa naik ya, itu perlu hati-hati ya. Jadi yang ditakut malahan suku bunga diturunkan, di malahan emas terjun bebas ya, terjadi downtrend besar-besaran ya. Jadi hati-hati, apakah akan dirumorkan akan naik tinggi dari 600, 700, 800 ya. Kalau seandainya saya lihat, kalau saya asumsi emas ini kan
ada penjualan di pasar juga ada di fiksi ya. Jadi kalau seandainya dia naik tinggi, ternyata konsumennya sudah agak berminat ya, apakah dia bisa naik tinggi di situ ya. Jadi terjadi berlawanan satu ya. Kedua, kalau suku bunga sudah diturunkan, jadi masa yang akan datang saya lihat kayaknya emas bisa turun murah ya. Jadi trading pun enak ya. Jadi tidak ada hubungan yang namanya suku bunga ataupun narasi-narasi yang kayak resesi. Nah, jadi kalau suku bunga diturunkan, jadi ekonominya bagus, jadi saham kemungkinan besar naik ya. Jadi obligasi juga bisa naik. Jadi emas ini kan nggak ada dapat suku bunga, ada apa-apa gitu kan. Jadi sudah tidak menarik lagi, jadi bisa turun. Jadi dia kayak seperti kalian bisa cek di weekly ya, kita bisa lihat bahwa setelah suku bunga nggak di drama, jadi emas sempat dia naik turun di situ ya. Ini naik karena ya didorong suku bunga juga geopolitik ya. Jadi kalau misalnya suku bunga diturunkan dan ada news selanjutnya nih bahwa ekonomi Amerika kuat, jadi emas ada potensi turun di situ. Jadi dulu kemungkinan besar naik di situ ya. Ini kayak sesi kalau secara monthly ini memang kita bisa lihat ya, harga emas ini dalam waktu dekat itu naiknya sangat tinggi ya. Jadi dia ada saat-saatnya dia turun ya, cuma kita tidak akan tahu kapan. Mungkin setelah suku bunga diturunkan dan udah murah, itu udah saatnya market bisa di bidang normal. Dan juga kombinasi dengan Presiden Amerika, mungkin perangnya bisa cepat selesai ya. Jadi market lebih stabil, geopolitik lebih stabil, jadi trading lebih enak. Jadi gak ada campur tangan dengan berita atau sentimen, jadi lebih ke teknikal sebenarnya. Yang penting trading jangan buru-buru, jangan habiskan uang terlalu banyak. Intinya tetap harus berfokus cara bertahan lebih lama. Jadi kan ada timing-timingnya, bisa profit gede, ada juga bisa profit yang sedang-sedang ataupun kecil-kecil ya. Jadi semua kalian lebih fokus yang namanya fondasi dengan psikologi. Oke, sampai di sini aja. Bye.